Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ishak. Bagaimana kabarnya Pak Ishak? Alhamdulillah Pak Hasmani. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kabar kabar saya ini baik-baik saja. Atau Pak Hasmani sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak Ishak sehat. Pak Ishak, ada waktu hari ini Pak Ishak ya. Saya ingin berdiskusi singkat dengan Pak Ishak. Bolehlah, boleh. Karena kebetulan juga ini pemadaman lampunya sudah di rumah itu sudah mati lampu dari jam 3 dan alhamdulillah sekarang sudah menyala kembali. Ini bisa kita juga manfaatkan untuk melakukan diskusi, dan kebetulan saya juga sudah lagi free sekarang, lagi istirahat di rumah, dan kebetulan sekarang lagi hujan, jadi sambil menunggu hujan reda kita bisa berbagi diskusi, apalagi pada saat ini kan jarang-jarang kita ada waktu bahas ini, walaupun dalam keadaan virtual kita bisa melakukan diskusi, tapi mudah-mudahan ini tidak membatasi kita dalam berdiskusi. Silahkan Pak Hasmani, apa yang ingin Pak Hasmani diskusikan? Ya Pak Ishak ya. Saya ini lagi bingung Pak Ishak. Lagi punya masalah di sekolah. Kebetulan sekali saya lihat Pak Ishak mungkin ada kesempatan hari ini untuk saya tempati diskusi. Saya sekalian mau berbagi cerita dengan Pak Ishak. Apakah boleh Pak Ishak? Hari ini saya minta waktunya Pak Ishak. Boleh Pak Hasmani. Apalagi kalau Pak Hasmani dalam keadaan bingung, boleh sekali. Dengan senang hati saya insya Allah tepatnya akan meluangkan waktu untuk melakukan diskusi dengan Pak Hasmani. Jadi Pak Asmani, apa topik yang Pak Asmani ingin bahas untuk kali ini? Begini Pak Ishak, situasi yang saya hadapi ini di sekolah sangat membingungkan kami semua, dengan teman-teman di sekolah, bahkan kepala sekolah juga bingung, apalagi masyarakat di sana Pak, karena yang kami hadapi di sana terkait dengan keterbatasan jaringan internet yang ada di pulau tempat kami mengajar Pak Ishak ya. Dan di sekolah itu harus pada saat kita AKM itu kita harus menyeberang ke kota, ke Pangkep, pada saat kita ingin melaksanakan AKM. Dan yang sangat saya pikirkan pada saat saya membawa anak itu ke daratan, bukan Pak ya, bukan ketakutan saya itu sangat jauh ke sana Pak, karena masalahnya ombak yang kita hadapi di sana bukan ombak yang kecil Pak, dia itu 2-3 meter, makanya saya juga takut akan adanya masalah di kedepannya nanti Pak, begitu. Oh ya, jadi Pak Asmani ini dengan teman-teman yang lain di sekolah, termasuk kepala sekolah yang lain, itu sekarang ingin melaksanakan AKM ya. Iya betul AKM Pak Ishak. siswa. Tapi di lain hal itu Pak Hasmani ini lagi bingung. Ya banyak kecemasan Pak ya, betul. Lagi cemas, mana lagi membawa anak-anak Betul. untuk keluar dari pulau, di mana situasinya lagi tidak memungkinkan, kekhawatiran, banyak pertimbangan-pertimbangan ya.
Apalagi juga mengingat tempatnya Pak Hasmani itu jauh ya di pulau ya. Iya, jauh sekali Pak, betul. Membutuhkan waktu itu 3 hari 3 malam Pak Ishak ya. Kalau tidak salah di sana jaringan internetnya juga terbatas ya. Jaringan internet bukan terbatas, memang tidak ada Pak. Jadi mungkin dari keterbatasan jaringan internet itu sehingga Pak Hasmani ini mungkin harus mendampingi anak-anak kota Ya betul untuk Pak. dapat ikut AKM ya Pak ya. Ya betul. Tapi di lain pihak, di lain halnya Pak Hasmani juga khawatir akan situasi dan kondisi sekarang di mana cuacanya sekarang bisa dikatakan Ekstrim Pak ya. ekstrim ya. Betul betul. Iya Pak Ishak, saya sih sekarang ini memperhatikan beberapa teman di sekolah saya kurang merespon dan merasa tidak percaya diri pada saat ketika saya bertanya mereka diam atau memberi jawaban yang kurang sesuai pada saat saya bertanya Pak Ishak. Nggak tahu sih apa masalahnya Pak Ishak ya. Jadi Pak Hasmani juga ini di sekolah merasa bahwa rekan-rekan Pak Hasmani ini kurang merespon ya. Iya Pak, betul betul. Kira-kira dari apa yang Pak Hasmani utarakan menurut Bapak, kenapa teman sejawat Bapak Hasmani ini diam saja atau memberi jawaban yang kurang sesuai dengan apa yang Pak Hasmani utarakan saat Bapak memberi pertanyaan? Kira-kira menurut Bapak itu kenapa? Begini Pak Ishak, kayaknya sih kalau saya perhatikan sih Pak Ishak ya, mereka itu belum memahami situasi yang ada di sana Pak, atau mungkin dia ragu menyampaikan jawaban pertanyaan yang saya berikan. Mereka kurang percaya diri begitu Pak kalau saya pertanyakan apa yang ada di pikiran mereka Pak, begitu. Berarti Kak merasa kurang apa ya? Mungkin Pak Hasmani berarti ini mereka kurang, bisa dikatakan kurang update ya tentang perkembangan sekolah ya Pak ya. Kalau kurang update sih Pak, mereka sih update Pak. Cuman kalau saya lihat mungkin kurang lebih mungkin mereka itu malu untuk mengutarakan pendapatnya dan malu untuk bertanya langsung ke atasan dan rekan sejawat Pak, begitu kayaknya Pak. Nah, ya. Jadi sedikit bisa saya tangkap mungkin mereka kurang percaya diri Pak ya. Ya begitu Pak, kemungkinan saya begitu. Apa ada yang keliru Pak menurut Pak Hasmani selama ini kira-kira? Kalau masalah keliru Pak, setelah saya berefleksi, saya merasa bahwa informasi tentang perkembangan sekolah yang ingin saya lakukan masih sebagian kecil Pak. Yang saya tahu informasinya secara jelas begitu Pak. Oh seperti itu ya Pak. Luar biasa dari Pak Hasmani sampaikan. Kira-kira langkah yang sudah Bapak lakukan, yang barusan Bapak lakukan refleksi, kita memang perlu melakukan evaluasi terhadap proses perkembangan. Betul Pak. Maksudnya di sini kita melakukan evaluasi terhadap proses perkembangan sekolah kita. Jadi untuk membuat anak-anak ini bersemangat dan fokus dalam mengikuti proses pembelajaran, terutama AKM, itu apa Pak yang harus disiapkan Pak? Begini Pak Ishak ya, saya akan meyakinkan
rekan sejawat saya, terutama kepala sekolah, melalui rapat atau diskusi insya Allah nanti terkait pentingnya menyediakan WIBIKU di sekolah, sehingga anak-anak dapat terakomodasi kebutuhan belajar mereka. Jadi anak-anak dapat bersemangat dan fokus saat pembelajaran, Pak, begitu, dan dapat mengikuti AKM tanpa harus menyeberang kota, begitu, Pak, insya Allah. Baik sekali, baik. Betul tadi yang Pak Asman katakan, ya, bahwa sebagai guru pendidik itu kita memang tidak boleh mengabaikan kebutuhan belajar murid kita, sehingga kita memang perlu mengembangkan segala potensi yang ada, Pak, ya. Apalagi tadi betul. langkah yang Bapak ingin ambil itu sudah bagus, mulai dari berkomunikasi dengan kepala sekolah sampai memperhatikan kebutuhan belajar murid apa Ya, yang betul. kita harus siapkan, ya. Iya. Nah, Pak, begitu. Itu yang saya maksud, Pak. Dengan adanya WIBIKU nanti di sekolah akan lebih mudah menerapkan model pembelajaran yang berbasis proyek. Anak-anak dapat diaktifkan dan juga bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Bahkan seperti yang kita pahami, anak-anak memiliki gaya belajar yang sangat berbeda, ya, Pak, ya. Sehingga kita juga bisa mengembangkan media pembelajaran kita nanti yang bervariasi, tidak hanya bahan ajar yang berupa teks, tapi juga berupa gambar dan video pembelajaran yang dapat menarik siswa untuk bisa aktif dan fokus dalam proses pembelajaran. Bahkan AKM dapat dilakukan di sekolah secara mandiri. Semua itu tentu harus didukung dengan kualitas internet yang baik, Pak, begitu. Wah, luar biasa, Pak. Memang kalau kita berbicara sekarang, internet memang sangat bisa penting. dikatakan itu sangat penting, ya. Betul, Pak Ishak. Apalagi kalau dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, memang tuh bisa dikatakan bahwa internet itu gudang ilmu, ya. Betul, Pak Ishak. Apalagi kalau misalnya bisa internet juga itu menjadi salah satu pendukung dalam melaksanakan KM. Betul. Jadi apa yang akan dilakukan kira-kira setelah sesi ini dari alternatif yang Pak Asmani tadi sampaikan? Insya Allah, Pak Ishak, saya akan mengajak rekan sejawat dan kepala sekolah untuk berkunjung ke toko penyedia atau distributor WIBIKU, seperti yang kebanyakan sudah tersedia di pulau sih, Pak, untuk mendapat informasi lebih lanjut lagi, Pak, begitu. Jadi di pulau itu jaringan internetnya itu bisa diakses melalui WiFi Ubiku, ya, Pak, ya? Ya, boleh, Pak. Langsung ditembak ke satelit, Pak, gitu. Oh, ya, begitu ya. Iya, Pak. Kira-kira berapa lama waktu yang Pak Asman dibutuhkan untuk mempersiapkan hal tersebut, Pak? Insya Allah, Pak, saya sudah berpikir insya Allah dalam waktu dekat ini, namun tetap mempertimbangkan pendapat rekan sejawat maupun kepala sekolah dalam hal ini penguasa anggaran dana BOS, ya, Pak. Dan menurut informasi terakhir yang saya dapat dari teman-teman kepala sekolah, ya, Pak, kepala sekolah sekarang mendapatkan dana BOS kinerja sebanyak 35 juta. Saya berharap sekali, Pak,
dengan adanya dana ini bisa terwujud dengan adanya Waibiko. Kepala sekolah merespon positif terhadap perkembangan dan kebutuhan mendasar saat ini, Pak, begitu. Biasa. Saya harap nanti Bapak dan kepala sekolah itu apa yang sudah kita niatkan itu, niat baik yang ada pada Pak Hasmani itu bisa terrealisasi ya. Iya, betul, Pak, betul. Kira-kira Pak Hasmani, apa yang bisa Bapak simpulkan dari diskusi kita Pak Hasmani pada kali ini? Ya, Pak Ishak, alhamdulillah dengan saya berdiskusi secara singkat walaupun secara virtual, Pak, saya merasa lebih lega Pak sudah bercerita dengan Bapak Ishak, sehingga saya dapat tercerahkan untuk masalah yang saya hadapi di sekolah. Terima kasih banyak Pak Ishak untuk waktunya, atas kesediaan Bapak dalam diskusi pada kesempatan kali ini ya, Pak, ya. Ya, tidak apa-apa. Begitu memang kita Pak Hasmani, mungkin nanti kita bisa meluangkan banyak waktu lagi untuk melakukan diskusi-diskusi yang seperti ini ya. Saya juga itu sangat senang sebenarnya bisa berdiskusi terkait masalah-masalah yang Bapak hadapi di sekolah Bapak. Melihat situasi kita kan Pak sama di pulau berbeda ya. Betul. Saya juga di pulau, Pak Hasman juga di pulau. Betul. Walaupun kita sama-sama di pulau, tapi kan Keadaan ada berbeda. perbedaan. Betul sekali, Pak. Pulaunya Pak Hasman itu lebih jauh dari pulau-pulaunya saya. Betul. Jadi mungkin keadaan kita juga berbeda. Ya, fasilitas juga berbeda, Pak. Betul sekali, juga, Pak. Ya. Tantangannya juga luar biasa berbeda. Betul, ya? Pak. Ya, Pak Ishak. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya hari ini, Pak Ishak, ya. Semoga besok kalau ada kesempatan kita ketemu langsung, Pak Ishak, sambil ngopi di warkop ya, Pak Ishak, ya. Boleh sekali, Pak. Pak Hasmani saja atur waktunya gimana bisanya, apalagi kalau kita memang sama-sama lagi ada di Kota Pangkep. Betul. Itu bisa diatur waktunya di mana saja. Saya siap kok. Iya, betul, Pak. Melanjutkan diskusi kita kali ini. Iya, Pak. Tapi sedikit Pak Hasmani ya. Iya, siap. Untuk pertemuan selanjutnya, saya ingin rasanya dari apa tadi yang Pak Hasmani itu sampaikan, sebenarnya saya juga penasaran dari hasil yang kita diskusikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang Pak Hasmani ingin perbuat di pertemuan kita selanjutnya, mau secara virtual ataupun kita berjumpa secara langsung, saya ingin mendengar dan melanjutkan diskusi kita dengan hasil daripada apa yang kita diskusikan malam ini. Ya. Iya, Pak Ishak. Insya Allah, Pak Ishak, mudah-mudahan saya ada waktu. Kalau ada waktu, saya akan luangkan Pak Ishak ketemu dengan Pak Ishak dengan secara langsung. Mungkin pada saat kita nanti ketemu, mudah-mudahan Pak Ishak doakan apa yang saya ingin laksanakan bisa terlaksana ya, Pak Ishak, ya. Iya, betul, Pak Ishak, ya. Saya dukung. Iya, Pak, makasih banyak, Pak. Semangat buat Pak Hasmani. Semangat, Pak, semangat. Mudah-mudahan apa yang niat baik Pak Hasmani yang ingin dijalankan, mudah-mudahan diberi jalan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya percaya bahwa niat baik, apalagi ini untuk kepentingan dan kebaikan dari siswa-siswanya Pak Hasmani, insya Allah akan diberi jalannya mudah. Amin sekali, Pak Ishak, ya. Makasih banyak, Pak Ishak. Ya, saya juga berterima kasih buat Pak Hasmani bisa juga berbagi dalam diskusi kita kali ini.
semoga Pak Asmani sehat-sehat selalu Pak ya. Iya, doa yang sama Pak Ishak. Iya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana kabarnya Pak Asmani? Waalaikumsalam Pak Ishak. Alhamdulillah, kabar baik Pak Ishak. Bagaimana Pak Ishak sebaliknya kabarnya? Ya, alhamdulillah juga Pak. Baik-baik. Saya masih diberi kesehatan sama Allah. Alhamdulillah. Dan sebenarnya Pak, gini, Pak Hasmani kira-kira punya waktu sebentar. Saya sedikit ingin berdiskusi Pak dengan Pak Hasmani. Apakah Pak Hasmani boleh saya minta waktunya sebentar untuk melakukan diskusi Pak dengan saya? Boleh, boleh sekali Pak Ishak. Silahkan Pak Ishak. Kebetulan saya juga sedang santai di teras. Jarang-jarang loh Pak Ishak. Pak Ishak meminta waktu saya Pak Ishak. Silahkan Pak Ishak. Ya, itu juga Pak. Kan apa yang tadi Bapak bilang bahwa kita itu jarang sekali bertemu, itu memang jarak Pak ya, karena jarak juga yang memisahkan kita. Tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi sekarang, walaupun jarak kita terlalu jauh untuk berjumpa secara langsung, tapi bisa berjumpa, bertatap muka. Betul Pak Ishak, betul sekali. Ya. Betul. Makanya Pak, pada kesempatan ini saya sekalian mau berbagi cerita dengan Pak Asmani. Oh begitu Pak Ishak. Baik Pak Ishak. Jadi apa topik Pak Ishak yang akan dibahas kali ini? Apa masalah Pak Ishak? Apakah saya bisa membantu permasalahan Bapak? Oh ya Pak, begini Pak, ini sebenarnya terkait dengan kegiatan saya di sekolah, terutama bagaimana saya melakukan proses pembelajaran. Ini terkait dengan situasi yang saya hadapi di sekolah, terkait dengan beberapa siswa Pak saya Pak, pada saat proses pembelajaran berlangsung itu. Ya. Kadang-kadang ada siswa yang masih kurang bersemangat Pak, dan fokus belajarnya itu saat mata pelajaran saya Pak, itu sepertinya mereka itu kehilangan fokus Pak. Oh begitu. Jadi saya sedikit bingung dengan situasi yang saya hadapi itu Pak. Oh begitu Pak. Jadi seperti itu. Jadi masih ada beberapa siswa yang kurang semangat dan fokus pada saat pembelajaran. Situasi seperti apa yang dihadapi pada saat itu? Ya Pak, sebelum saya ini Pak, kalau anak-anak tidak fokus dalam pembelajaran itu Pak, bukan di sekolah Bapak saja. So, kemungkinan semua sekolah sih Pak ada siswa yang seperti itu, yang tidak fokus dalam proses pembelajaran. Jadi Pak, situasi seperti apa yang dihadapi Pak sekarang? Ya Pak, itulah Pak. Walaupun kadang-kadang sebenarnya situasi-situasi yang seperti itu mungkin teman-teman yang lain juga kadang menghadapi. Iya betul. Tapi terkhusus buat saya Pak, rasanya kalau saya menghadapi yang seperti itu kalau kendala tidak serius, tidak fokus,
saya juga merasa kurang semangat. Ah, Ya Pak iya, ya. ya betul, itu peran guru sebenarnya Pak. Ya, makanya Pak, kalau saya perhatikan eh, beberapa anak ini pada saat proses pembelajaran, apalagi kalau saya menyampaikan materi di depan kelas, eh, saya perhatikan eh, anak-anak itu masih banyak yang merenung Pak. Ketika saya eh, menjelaskan, mereka kurang fokus. Bahkan apabila saya bertanya kepada mereka, ketika saya tanya pada siswa tersebut, itu mereka itu seolah diam, diam, tidak memberi jawaban. Walaupun kadang-kadang ada yang memberi jawaban, tapi jawaban yang dia keluarkan itu biasanya tidak sesuai dengan pertanyaan saya Pak. Jadi saya merasa gimana ya, jadi saya seolah-olah ikut suasananya Pak. Oh begitu ya Pak ya. Ya Pak Ishak, memang Pak, kita sebagai guru pada saat kita memberikan pelajaran tapi anak-anak itu tidak memperhatikan kita, maka kita sebagai guru merasa ada yang kehilangan, maksudnya kecewa begitu Pak. Karena Betul sekali. kecewa Pak, karena kita sebagai guru merasa kita tidak menjadi guru sebenarnya, Iya, tidak kan berhasil. tidak berhasil karena kita tidak bisa memanage anak-anak untuk memperhatikan kita. Jadi Pak Isa, menurut Bapak mengapa anak-anak diam pada saat Bapak memberikan pertanyaan begitu Pak Isa? Jadi kalau saya perhatikan Pak, selama ini dalam proses pembelajaran yang saya berikan itu dari apa yang tindakan-tindakan apa yang saya lakukan di kelas, sepertinya saya mengambil kesimpulan bahwa mereka sepertinya itu belum memahami materi Pak, atau mungkin banyak dari siswa saya itu yang masih kurang percaya diri, masih malu-malu untuk menyampaikan jawabannya, mereka takut salah, itu Pak. Dan sepertinya mereka kurang percaya diri Pak. Oh begitu. Ya Pak Ishak, menurut saya sih Pak Ishak begini, pada saat anak-anak pada saat proses pembelajaran anak-anak itu tidak memperhatikan kita, mungkin karena metode ataukah pada saat kita melaksanakan pembelajaran itu tidak sesuai metode apa yang kita ambil. Jangan monoton ambil, misalnya ambil metode ceramah, metode ini kan metode banyak Pak, ganti, mungkin bisa diganti dengan metode lain sehingga anak-anak itu bisa merasa bahwa pembelajaran itu menarik buat mereka. Anak-anak kan sekarang sukanya yang nonton yang video-video itu Pak, bisa apalagi sekarang teknologi sudah canggih Pak ya. Makanya kita cari tahu anak-anak itu senangnya dalam proses pembelajaran itu, senang di media bagaimana Pak, metode bagaimana. Kita sebagai guru jadi PR itu Pak sebenarnya. Apalagi kalau pada saat kita mengajar itu anak-anak betul-betul tidak memperhatikan kita, kecewa, betul-betul sangat kecewa Pak. Gitu Pak. Ya, betul. Betul. Betul sekali yang Pak Asmani katakan, bahwa setelah saya berefleksi itu, saya memang merasa bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan dalam proses pembelajaran di kelas itu Ya, Pak. sepertinya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu masih monoton. Ya betul Pak, betul Monoton. betul. Monoton. Kenapa? Karena saya terus terang Pak, saya masih menggunakan metode ceramah itu di dalam kelas. Itu Pak.
Begitu ya Pak ya. Ah, Bapak sih sudah luar biasa bisa langkah yang sudah Bapak lakukan, yaitu merefleksi. Kita memang perlu Pak melakukan evaluasi terhadap proses mengajar kita Pak. Jadi untuk membuat anak-anak ini bersemangat dan fokus mengikuti proses pembelajaran Pak, apa yang harus disiapkan Pak, karena kan sekarang sudah banyak media yang bisa diambil untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran Pak. Semangat Pak. Makasih Pak, Mas Beni. Tentunya dari apa yang saya akan lakukan, itu mungkin saya akan meliterasi dengan menambah referensi-referensi terkait dengan model dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan mungkin juga bisa mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya, karena melihat perkembangan sekarang itu anak-anak itu cenderung gemar menyaksikan atau membuka media-media sosial seperti TikTok, Betul. FB, Betul. Facebook, atau ke Instagram. Mungkin media-media tersebut mungkin bisa saya manfaatkan ya Pak ya. Ya betul Pak. Sebagai bentuk atau bentuk model pembelajaran yang kreatif, yang mudah-mudahan dengan pemanfaatan media sosial tersebut itu bisa memancing anak-anak untuk fokus mengikuti pembelajaran kita, sehingga anak-anak bisa terakomodasi kebutuhan belajar mereka. Jadi diharapkan dengan apa yang saya lakukan itu bisa membuat anak-anak lebih bersemangat lagi dan fokus saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas Pak. Baik Pak Ishak, betul sekali yang Bapak Ishak bilang. Katakan sebagai guru, sebagai pendidik, kita tidak boleh mengabaikan kebutuhan belajar murid kita Pak Ishak, sehingga kita memang perlu mengembangkan potensi diri Pak Ishak, begitu. Nah, itu yang saya maksud Pak, dengan menerapkan menerapkan model-model pembelajaran yang berbasis proyek. Itu saya harap juga anak-anak dapat aktif bersemangat untuk pembelajarannya, aktif berkolaborasi dengan rekan-rekannya, betul ya. Kemudian yang kita juga tahu Pak, bahwa anak-anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, betul Pak. Sehingga saya juga akan mengembangkan media pembelajaran yang bervariasi, dan tentunya mungkin mengikuti apa kebutuhan setiap anak di dalam kelas Pak. Tidak hanya monoton pada bahan ajar yang berupa buku teks, tapi juga mungkin bisa berupa gambar dan video pembelajaran yang dapat menarik siswa untuk bisa aktif dan fokus dalam proses pembelajarannya Pak. Betul sekali Pak, luar biasa Pak Ishak. Jadi apa yang akan dilakukan Pak Ishak setelah sesi ini dari alternatif tadi Pak Ishak? Dari apa yang saya lakukan Pak Asmani, mungkin dari apa yang tadi saya sampaikan, mungkin saya akan mulai mengimplementasikan model pembelajaran yang menarik Pak, yang seperti yang saya tadi utarakan. Iya betul. Dan membuat sebuah media pembelajaran yang bervariasi, yang tentunya mengikuti kebutuhan murid-murid saya Pak. Begitu Pak Ishak ya. Jadi Pak Ishak, berapa lama waktu kira-kira yang akan dibutuhkan Pak Ishak untuk mempersiapkan hal tersebut Pak Ishak? Dalam waktu dekat ini Pak, otomatis saya tidak mau
mengambil waktu untuk berlama-lama. Betul sekali Pak Ishak, betul. Hal ini saya ingin melakukannya dalam waktu dekat ini, Pak. Dengan mempersiapkan media pembelajaran yang variatif, kemudian akan saya tampilkan dalam kelas. Alhamdulillah Pak Ishak. Mungkin saya akan lagi seperti tadi yang saya bilang bahwa saya akan mencari referensi-referensi baru agar proses pembelajaran yang saya lakukan itu lebih variatif lagi. Betul Pak, alhamdulillah ya Pak ya. Pak, apa saja yang bisa Bapak simpulkan pada diskusi pada hari ini, Pak Ishak? Yang mungkin saya dapat simpulkan dari diskusi kita yang kita lakukan pada hari ini, mungkin saya merasa lega, Pak. Saya merasa lega sudah bercerita dengan Pak Hasmani, sehingga saya dapat tercerahkan ya betul masalah yang saya hadapi di sekolah, masalah kegalauan saya, Pak. Betul. Saya berterima kasih kepada Pak Hasmani atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya dalam diskusi dan kesempatan yang Pak Hasmani luangkan. Iya Pak, baik Pak, sama-sama Pak ya. Pak Ishak, saya doakan apa yang Bapak inginkan dalam perubahan di sekolah Bapak itu akan terlaksana dengan baik, dan insya Allah Pak, pada saat nanti kita ketemu lagi, insya Allah kita bisa berjumpa dengan cara tatap muka ya Pak Ishak ya. Ya, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya itu kita tidak terbatasi oleh jarak lagi, Pak. Betul Pak Ishak. Pada kesempatan kali ini kan kita hanya bisa berjumpa melalui ruang virtual seperti ini, tapi mudah-mudahan di perjumpaan selanjutnya saya sudah bisa mendapatkan hasil dari apa yang saya ingin lakukan, dan itu menjadi topik pembicaraan diskusi kita selanjutnya, Pak. Iya Pak Ishak, menarik sekali Pak Ishak. Insya Allah Pak Ishak, mudah-mudahan saya nanti mendengarkan apa yang Bapak inginkan nanti itu berhasil ya Pak Ishak ya pada pertemuan berikutnya. Kalau ada waktu Pak bisa ke rumah, apakah di warkop boleh juga Pak ya. Berkabar saja Pak, berkabar saja kapan ada waktu kita bercerita kembali. Walaupun masalah yang bisa kita maksudnya pecahkan bersama, sehingga kita juga bisa belajar dengan apa yang Bapak alami ya, begitu Pak. Ya Pak, sekali lagi mungkin saya berterima kasih ya, sama-sama Pak Hasmani dari apa yang kita lakukan pada kegiatan diskusi kita ini. Mungkin memang membawa pencerahan buat saya. Iya siap saya merasa Pak. lega. Iya Pak Pak. Hasmani, ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.